Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya sebagai Budi. Saya Tommy Maka Azharani sebagai Andreas. Saya Ahmad Fikri Haikal sebagai Arif. Saya Nafiatul Sada berperan sebagai Dian. Selamat pagi dan terima kasih kepada saudara Andrian, saudari Dian, serta saksi keluarga yang telah hadir. Perkenalkan, saya Arif, mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi ini. Sebelum kita masuk ke pokok permasalahan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai mediasi. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi secara damai melalui musyawarah. Di sini tidak ada istilah menang atau kalah, yang ada adalah kesepakatan bersama yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya berharap selama proses ini berlangsung, masing-masing pihak dapat menyampaikan pendapatnya dengan terang, saling menghargai, dan tidak memotong pembicaraan satu sama lain. Segala hal yang disampaikan dalam ruangan ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyelesaian masalah. Apakah saudara Andrian sebagai pemohon memahami penjelasan saya dan bersedia mengikuti mediasi ini dengan itikat baik? Iya Pak, saya memahami dan bersedia mengikuti mediasi ini dengan sungguh-sungguh. Apakah saudari Dian sebagai termohon juga memahami dan bersedia? Iya Pak, saya juga memahami dan bersedia. Baik, kalau begitu kita mulai mediasi ini. Mas Andrian, silakan sampaikan permasalahan dari sudut pandang Mas, tidak perlu terburu-buru. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya tidak pernah berniat memperbesar masalah. Awalnya semua bermula dari hal-hal kecil yang seharusnya bisa dibicarakan dengan baik. Tapi karena komunikasi kami kurang berjalan, masalah itu justru menumpuk dan akhirnya menjadi pertengkaran. Saya sering memilih diam karena merasa capek dan takut apabila ada salah kata. Tapi belakangan saya sadar, sikap diam saya itu justru membuat dan merasa diabaikan. Saya datang ke mediasi ini karena saya tidak ingin masalah ini terus berulang. Saya ingin ada kejelasan dan kesepakatan supaya ke depannya kami punya pegangan dalam menyelesaikan masalah. Baik, jadi menurut Mas Andrian, ini permasalahannya adalah komunikasi yang kurang berjalan dan cara menyikapi konflik yang belum tepat. Iya, betul Pak. Sekarang saya persilakan Mbak Dian untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Pak. Dari sisi saya, yang paling sering saya rasakan adalah perasaan tidak didengarkan. Nah, ketika saya ingin berbicara atau menyampaikan keluhan, Mas Andrian justru memilih diam. Dari situ saya merasa tidak diperhatikan. Saya mengakui bahwa emosi saya sering tidak terkontrol. Saya sering berbicara dengan nada tinggi karena sudah terlanjur kesal. Setelah dipikir-pikir, cara itu malah justru memperkeruh keadaan. Saya datang ke mediasi ini karena masih ingin memperbaiki keadaan dan mencari jalan keluar yang lebih baik. Baik, jadi Mbak Dian juga menyadari adanya emosi, tapi niat Mbak Dian adalah ingin diperhatikan dan didengar. Iya, betul sekali Pak. Pak. Mas Budi sebagai saksi keluarga silakan menyampaikan pandangan. Terima kasih Pak Mediator. Sebagai kakak Andrian, saya melihat langsung kondisi mereka. Menurut saya, masalah ini sangat mungkin diselesaikan secara baik-baik. Tidak ada niat buruk dari masing-masing pihak, hanya kurangnya komunikasi dan pengertian. Saya berharap melalui mediasi ini bisa ada kesepakatan yang jelas, sehingga kedepannya mereka tidak mengulangi masalah yang sama. Saya mendukung penuh adanya perdamaian. Baik, sekarang saya ingin para pihak saling mendengar dan merefleksikan. Mas Andrian, setelah mendengar penjelasan Mbak Dian, bagaimana tanggapan Mas? Jujur Pak, saya baru benar-benar sadar bahwa sikap diam saya selama ini justru menyakiti perasaan dia. Saya kira dia itu cara yang paling aman, ternyata justru menimbulkan masalah baru. Saya harus belajar lebih terbuka lagi. Mbak Dian, bagaimana setelah mendengarkan penjelasan Mas Andrian? Saya juga jadi paham Pak bahwa Mas Andrian bukan tidak peduli, tetapi tidak tahu cara menyampaikan. Saya merasa perlu belajar mengendalikan emosi dan berbicara lebih tenang. Baik,
Ini bagian penting dari mediasi, yaitu saling memahami. Berdasarkan pembicaraan tadi, saya akan merumuskan kesepakatan. Kesepakatan ini bukan sekedar formalitas, tetapi komitmen bersama. Pertama, kedua belah pihak sepakat untuk memperbaiki komunikasi dengan cara saling terbuka dan saling mendengar. Kedua, setiap permasalahan diselesaikan melalui musyawarah dengan kepala dingin tanpa emosi. Ketiga, masing-masing pihak sepakat saling menghargai dan menjalankan tanggung jawabnya. Keempat, apabila terjadi perselisihan kembali, para pihak sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan atau melalui mediasi. Apakah kesepakatan ini dipahami dan disetujui? Ya Pak, saya siap memahaminya dan menyetujuinya. Saya juga memahami dan menyetujuinya. Baik, karena kesepakatan telah dicapai secara lisan, maka langkah selanjutnya adalah menuangkannya ke dalam surat perjanjian perdamaian tertulis. Surat perjanjian ini akan saya susun sesuai dengan poin-poin yang telah disepakati tanpa ada penambahan maupun pengurangan isi. Surat tersebut akan dicetak 3 rangkap, 1 untuk pemohon, 1 untuk termohon, dan 1 sebagai arsip hasil mediasi. Setelah dicetak, surat perjanjian akan saya bacakan kembali agar seluruh pihak benar-benar memahami isinya. Apabila ada yang kurang sesuai, masih bisa diperbaiki sebelum ditandatangani. Baik, saya mohon waktunya sebentar untuk mencetak surat perjanjian ini. Surat perjanjian perdamaian telah dicetak, bisa dicek kembali Mas Andra dan Mbak Dian terkait poin-poinnya. Apakah ada yang kurang sesuai dengan keberatan? Tidak Pak, sudah sesuai. Saya juga tidak keberatan. Baik, jika tidak ada koreksi terkait surat perjanjiannya, silakan Mas Andra menandatangani terlebih dahulu. Sudah Pak. Selanjutnya, Mbak Dian. Selanjutnya Mas Budi sebagai saksi. Silakan. Dengan ditandatanganinya surat perjanjian perdamaian ini, maka mediasi dinyatakan berhasil dan mengikat para pihak. Saya mengharap kesepakatan ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan etikat baik, sehingga tidak terjadi kembali permasalahan yang sama. Terima kasih atas sikap terbuka dan kerjasama semua pihak. Mediasi saya nyatakan